Shalom adik-adik dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Grace Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita mau sama-sama menyaksikan video animasi berikut ini. Setelah masa hukuman di Babel berakhir, Tuhan membuat bangsa Yehuda pulang kembali ke tanah mereka. Ketika itu, bupati yang memimpin Yehuda adalah Zerubabel bin Sealtiel, dan imam di Yehuda adalah Yosua bin Yozadak. Awalnya, bangsa Yehuda membangun bait suci dengan semangat. Akan tetapi karena menghadapi tantangan, bangsa itu menyerah dan merasa saat itu bukan saat yang tepat untuk melanjutkan pembangunan. Allah mengutus Hagai untuk menegur bangsa Yehuda yang hidup di rumah yang bagus, tetapi membiarkan rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Hagai menyadarkan bangsa itu bahwa saat itu Tuhan membuat berkat yang seharusnya untuk bangsa Yehuda menjadi tertahan. Allah berfirman agar bangsa Yehuda membangun kembali rumah Tuhan, supaya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya dan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah. Maka Zerubabel, Imam Yosua bin Yozadak, dan segenap bangsa Yehuda pun taat dan melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan berjanji meskipun secara fisik bait suci yang dibangun kembali terlihat tidak megah seperti saat dibangun Salomo, tetapi roh Tuhan akan tetap tinggal di tengah bangsa Yehuda, dan Tuhan akan membuat kemegahan rumah Tuhan melebihi kemegahannya yang semula. Setelah pembangunan kembali bait suci selesai, Tuhan memberkati bangsa itu dan Zerubabel yang sudah memimpin mereka. Bagi umat Israel yang pulang dari pembuangan, mestinya membangun rumah Tuhan menjadi prioritas mereka. Sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan telah menolong mereka bebas dari pembuangan. Namun bangsa Israel justru sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk membangun rumah mereka, dan berusaha untuk bertahan hidup di tanah air mereka. Sampai mereka lupa untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Lalu Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah hampir 20 tahun kembali ke Yerusalem, namun bait Allah belum selesai dibangun juga. Sebetulnya pada awalnya orang Israel sempat bersemangat untuk memulai pembangunan bait Allah. Namun karena adanya pertentangan dari orang Samaria dan bangsa-bangsa lain yang tidak menghendaki pembangunan bait Allah, maka pembangunan itu terhenti. Kemudian setiap orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Penundaan pembangunan bait Allah karena mereka lebih mementingkan kehidupannya sendiri mengakibatkan mereka tidak merasakan kesejahteraan hidup. Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa usaha dan kerja keras mereka akan selalu sia-sia dan tak pernah cukup karena mereka melalaikan tugas mereka yang utama, yaitu membangun bait Allah. Mendengar peringatan dari Nabi Hagai, para pemimpin Israel pada waktu itu yaitu Zerubabel dan Yosua mulai melakukan kembali pembangunan bait Allah. Mereka bersegera menyelesaikan tugas yang telah lama mereka tunda. Melihat reaksi dari para pemimpin umat, Hagai menyampaikan janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan sendiri yang akan membantu serta menyertai mereka dalam proses pembangunan bait Allah. Seperti umat Israel yang memiliki tugas utama yang perlu diprioritaskan, demikian pula kita adik-adik. Kita punya tugas yang penting yang perlu kita prioritaskan untuk dikerjakan segera. Setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita harus direspon dengan sungguh-sungguh. Namun kita perlu belajar untuk menyusun prioritas agar yang utama tidak terabaikan. Seperti bangsa Israel yang pada awalnya semangat membangun bait Allah, lalu saat di tengah jalan mereka menghadapi tantangan, mereka beralih ke pekerjaan yang lain. Kita mungkin saja adik-adik mengalami hal yang sama. Saat kita berusaha melakukan tugas kita dan di tengah jalan kita menghadapi tantangan, kita kadang-kadang berhenti atau menghindarinya dengan melakukan hal lain. Tapi kita mau belajar
bahwa tantangan tidak boleh menghentikan ketekunan kita untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita. Percayalah bahwa kekuatan Tuhan akan selalu menyertai kita untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang ada. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.